Tuhan, lihatlah kami yang tiada lelah berdoa di balik tirai yang sepi, menanti datangnya diri di bawah sinar rembulan. Tampak terang meniti, tatapanmu teduh indah disinari rembulan. Iya, tepuk tangan. Ya. Ini sebenarnya saya itu memeragakannya jelek. Loh, Tapi karena gitarnya bagus, jadi ya. itu udah suaranya udah masuk. Ya, iya. Ditunjang peralatan gitarnya yang Betul. istimewa. Mantap ya. Nah ini, ya. Empunya. Yang empunya. Empunya itu maksudnya yang punya. Yang punya. Kalau empu lah itu yang Bukan buat keris. Yang buat keris. Kalau yang buat gitar apa namanya? Gitaris. Bukan gitaris, Gitaris yang main pengrajin. ini. Pengrajin ya maksudnya. Iya, Ya? maksudnya Karena kerajinan tangan itu. pengrajin gitar. Ya. Kita buka dulu. Buka dulu acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang berhati dimanapun Anda berada, Anda sudah mengikuti, maksudnya menyimak atau menikmati petikan gitar saya yang tidak jelas tadi. Itu karena saya memang tidak pemain gitar. Tapi yang jelas karena gitarnya bagus, maka malam hari ini Anda harus tuntaskan wedangan ini. Malam hari ini khusus kita berbicara tentang gitar. Produksi gitar. Produksi gitar. Mana lagi kalau bukan kalau Apa maksudnya? Bukan ngerombo. lagi. Oh, jelas kalau bicara gitar itu Iya. Sukoharjo, Batki, terus ngerombo. Begitu ya. karena di sana sentra industrinya. Oh, iya. Dan meskipun malam hari ini tidak ada Alek, kita tetap jumpa di Wedangan. Lek, kamu di mana Lek hari ini Lek? Kamu nggak ada informasi Nggak ada kemana? informasi, Tapi ya. tetap kita Ya. lanjut Ya. wedangan kita hari ini. Kenalan dulu. Beliau Bapak Mardi. Bapak Kemudian di Sumardi. sampingnya ada Pak Tomo. Pak Iya. Sutomo, Pak Sumardi, Pak Sutomo. Iya, apa kabar ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik, Kabar sehat. baik, sehat selalu. Iya. Ini ngomong-ngomong nih tentang gitar. Produksinya sudah sejak kapan sih Pak Mardi ini menekuni Bisa diceritakan, Pak? gitar ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, kami sebagai pengrajin gitar, ini kami mengenal gitar itu mungkin di akhir tahun 70-an kami sudah mengenal gitar. Ya, Belum, Pak, Karena itu memang saya. karena memang kebetulan dari keluarga kami pengrajin. Sehingga Bapak atau kakak? paman. Oh, paman. Ya. Pada saat itu kami masih sekolah SD. Itu ya kalau pulang sekolah ikut membantu. Jadi sudah terbiasa dari Sudah kecil. terbiasa Lihat orang produksi. memproduksi gitar. Kemudian kami mulai ya menjadi pengrajin itu di tahun 91. 91. Itu juga aku belum lahir. 91. 91. Oh, sudah lahir. Akhirnya 8. Ya, KKN itu. Iya. Iya. Ya. Terus gimana Pak? Itu sudah mandiri? Sudah belum mandiri? Ya itu sudah mandiri, tapi volume produksinya kan masih kecil. Ya baru mungkin 1 minggu 1 lusin. Kemudian berkembang. Ya termasuk saudara Tomo itu dulu juga ikut kami, tapi sekarang malah lebih besar adik saya produksinya. Karena memang etos kerjanya masih muda, masih produktif saja ya. alhamdulillah. Itu kalau di Ngerombo itu terkenal kampung produksi, itu sejarahnya gimana, Pak? Ya jadi begini, di awalnya itu kan di akhir tahun
60-an. Ya, jadi masyarakat di daerah atau desa kami itu namanya Ngrombo itu kan di situ awalnya itu oro-oronya luas ombo. Jadi memang Ngrombo. tepi Bengawan Solo perbatasan dengan Klaten. Nah, pada tahun sekitar 66-67 itu ada masyarakat kami yang mencari pekerjaan di Solo. Nah, kebetulan ketemu dengan salah seorang pengrajin gitar yang dulu tempatnya di Danukusuman, diizinkan untuk belajar. Jadi cuma diizinkan belajar, ikut membuat, dan di situ ya tentunya dikasih makan itu seneng pada saat itu. Kemudian berkembang, beberapa tahun kemudian belajar mencoba di rumah sambil belajar di Solo. Nah, sehingga lambat laun ya kelihatannya banyak masyarakat yang menganggur. Nah, makanya di desa kami berkembang mulai agak banyak itu sekitar tahun 80-an. Itu sudah bervariatif, ada yang membuat gitar politur, sudah ada yang duko pakai melamin. Seperti ini ya? Seperti ini ya. Kalau yang gitar politurnya sekarang sudah langka, sudah tidak Iya. karena memang biaya produksinya justru lebih mahal. Kalau daripada iya, masalahnya. seperti itu atau ini? Itu bakalannya ini sama. Jadi Ini setengah jadi itu 40%-nya. Ini model politur seperti ini? Bukan? Ini duko, ini Oh, duko. melamin ya. Jadi kalau politur itu memang lebih mengandalkan sumber daya manusia. Kalau ini kan teknologi. Ini yang penting bahannya ada, semprotnya ada, jadi penghalusnya kan ini pakai teknologi, pakai semprot. Kalau politur itu memang dari sumber daya manusianya. Kalau tidak pandai, itu nanti mah tidak jadi mengkilap, jadinya buras. Memang sulit. Mungkin seperti Saudara Tomo ini belum mengenal politur, kalau saya sudah. Itu termasuk era sekarang eranya nggak ada ya? sudah nggak ada. Udah punah. Udah. Wah, Dulu itu memang sebenarnya itu ada yang minta itu sebenarnya mau dengan harga yang setara dengan melamin, tapi memang ya sekarang dari bahan-bahannya kan sudah susah didapat. ya. Apa yang susah didapat di bahan politur? Politur itu kan pakai damar. Damar itu damar getah dari kayu pinus. Itu yang susah. Itu kemudian pakai kopel, pakai serla. Memang banyak bahannya, itu bertahap. Banyak. Ya, Terusnya juga pakai spiritus. Spiritus itu kan sekarang kan sulit. Ya, sebenarnya kalau Itu nggak bisa pakai pernis, nggak bisa ya? ya pernisnya kopel itu. Oh. Jadi kalau serlaknya itu kan ya. dasarnya itu untuk mematikan serat. Hmm. Di triplek itu nanti didempul pakai serlak, kemudian dikuas pakai serlak, itu sudah halus, baru diwarna. Nah, setelah diwarna kemudian dipernis pakai kopel itu. Nah, nanti penghalusnya sumber daya manusianya dipakai kaos itu. Itu sampai halus. Sampai halus. Nah, ini orang punya nilai seni tinggi. Ya memang yang pertama kesabaran. Telaten ya. Jadi itu memang sabar. Oke. Nah, dengan politur itu berkembang, kebutuhan di toko kan meningkat. Nah, kemudian ya karena melihat ternyata gitar yang baik-baik itu ternyata tidak politur. Nah, maka ya kita cari informasi, ini bahannya apa-apa sehingga Pengembangan. beralih. Maksudnya gitar yang baik-baik itu, yang bermerek maksudnya? Ya, yang punya merek standar lah. Nah, kita kan ya merujuknya ke sana karena ya apa istilahnya pasar menuntut itu. Ya. Baik. Kemudian kita ke sana. Iya, kita ke Ngrombo dulu ya ini. Jadi nanti bayangannya itu biar tidak. Betul. Baik, Kemana-mana. kita langsung saja ke Ngrombo, tempatnya Pak Mardi. Ini dia Ngrombo Kuncoro, sentra kerajinan gitar. Ini berapa rumah yang memproduksi gitar ini?
semuanya. Di satu desa kami Ini ada kayu ya sepertinya, bukan? itu triplek. Oh, Ya. triplek. Ada 230-an pengrajin. Di gitar itu semua kekuatannya lem. Dilem, digadokke. Ya, paku itu sebagai pembantu, nanti dilepas. Jadi nggak ada yang dipaku itu gitar itu. Tidak ada. Ini tidak ada pakunya. Nggak ada paku, nggak ada skrup. Yang ini kan ada yang sekrup, ini tidak pakai sekrup juga. Lem kekuatannya. Ya. Jenengan Pak nih. Nggih. Wis mengkilap ya kayak gitu. Ini plitur, bukan? baru warna. Ini saya tahu plitur. Diko, cat Diko. Diko. Cat Diko. Iya. Anak. Oh, betul jenengan. Nggih wonten ngantap lewat. Udah berarti wis mengkader ini. Anaknya udah dipersiapkan. Sudah jadi ini. Ya, klasik. Ya, tapi Itu yang nilan Nilam. sawangnya nyeneng ki kan. Sama harganya dengan Ngerombo Kuncoro. Gitar Ngerombo Kuncoro. Ini khusus punyanya Bapak atau di situ semuanya Ngerombo Kuncoro? itu slogan desa. Oh, slogan desa. Slogan desa. Berarti Jadi, satu desa. Desa kami memang slogannya Ngerombo Kuncoro. Ngerombo Kuncoro. Ada gitar yang begini modelnya, Iya. ada yang seperti ini di sini sama. Ya. Nah, Benar, itu apa namanya? Mungkin ada Kalau istilah apa? yang ini modelnya Gibson. Gibson. Nah, kalau yang seperti ini, Nah, ini maksudnya. ini ada yang ya istilahnya klasik itu kebanyakan kayak Oh. gini, tapi sekarang ada model yang kayak gitu, namanya kalau klasik itu Kadwi. Kadwi. Ya, nggak ada model Yang habis bulat. ini Pak. Habis ini nggak ada model yang lainnya. banyak. Banyak. kalau Model itu banyak. modelnya cuma variasi besar kecil ukurannya. Kecil. Jadi ini kan ada yang model seperti ini, ada yang model lebih ramping lagi. Ramping maksudnya lebih tipis. Tipis. Ya, lebih Ini tipis. kembungnya lebih Kembungnya. tipis. Nah, jadi memang banyak variannya gitar itu. Tinggal permintaan. Nah, tinggal permintaan. Tapi sebenarnya kalau waktu normal ya sebelum pandemi, karena di masa pandemi ini kan belum boleh. Itu misalnya saya Apa? Boleh gitar atau pasarannya itu belum boleh. Jadi boleh, tidak boleh. masih- pulih? belum Oh, pulih. belum pulih. Belum kembali normal seperti dulu. Paling ini baru kisaran 30%. Pak. Oh, ini baru bergerak 30%. Ya, kalau dulu itu misalnya saya itu harian membuat kayak gitu, itu ya saya buat terus. Toko itu selalu minta. Mungkin Dara Tomo ini membuat apa itu ya itu rutin. Tapi kalau sekarang itu ini kurang. Oh, masih kurang-kurang ya. ya, dulu kalau dulu memang Kurang. permintaannya Banyak. banyak. Tapi sekarang memang Sekarang belum dengan karena memang belum pulih juga. pandemi ini memang hampir semua. Iya. Halo Pak Tomo, untuk kesulitan membuat gitar itu letaknya di mana Pak? Yang paling harus perlu pemikiran fokus itu? Kalau kesulitan ya saya kira untuk sementara ini pemasaran. Pemasaran Iya. itu yang paling sulit. Kalau pekerjaannya itu sudah rutinitas biasa. Kalau jenengan sendiri itu satu dari awal hingga jadi atau memang membuat satu part saja gitu? Saya finishing. Finishing. Iya, finishing. Jadi kalau bahan mentah itu sudah ada yang bikin. Jadi Apa komponen-komponen yang Komponen, dibuat orang lain itu apa? itu seperti
Tangkainya itu setangkai. Tangkainya sendiri. Sendiri, bodinya itu juga Bodi sendiri. gembungnya juga sendiri. Terus yang itu blok itu juga sendiri. Semua sudah sendiri-sendiri, tinggal Itu orangnya beda-beda. beda-beda. Berarti satu gitar itu Satu gitar itu bukan buatan Satu orang. satu satu orang. orang. Kadang ada 5 orang lebih kadang. Oh, gitu. Banyak sekali ya. Dan kita mikirnya itu Fretnya itu juga ada dari yang awal hingga akhir bikin gitu. sendiri ya, juga ada. Ini namanya fret. Ya ya, Fret. fretnya Yang itu fret, lah, yang stangnya bikin itu neck. sendiri, yang pasang list itu juga ada sendiri. Banyak anunya, banyak sekali. bagian-bagiannya. Bagiannya Kalau banyak. Pak Tomo sendiri di finishing, Finishing ya. pengecatan ya, Ya, pokoknya sampai jadi. sampai jadi. Ya. Oh. Saya tadi melihat bahwa di sini agak disisir begitu ya. Nggak tahu ini mungkin efek apa supaya apa mau dikasih apa yang tadi disemprot di situ. Nah, itu apa justru tidak mengurangi kekuatan lemnya? Itu kan list ya, List, namanya betul, list. Kan itu kena cat, itu cuma menghilangkan catnya saja. Oh itu. Di luar Ya, saja. ya, di luar ya. Kalau ini kan enggak. Jadi ini memang warnanya kayak gini Dan orang natural. dilangi ya ketutup cantik mau berarti orang menarik. Enggak. Jadi kalau nggak dikerok itu mungkin disolasi, ya. Ditutup solasi dulu. Sebelum nanti dicari. Oh, kok ada digeletek meneh. tidak ada. Cuma itu ribet. Tapi pekerjaannya Double ya. double tuh biayanya makan biaya. Lebih lama malah. Kalau bahan baku, Pak, bahan baku itu gitar dari mana? Dari ngerombot juga atau ngambilnya dari luar? Kalau bahan baku itu mungkin di tahun ya 2000-an ke sana lah. Itu masih ya dari lokal, dalam arti Solo Raya ya. ya Solo Raya itu masih terpenuhi. Ya kalau dulu kan kami kayu Mauni itu dari daerah Wonogiri kan banyak, dari Sono Keling, Rosewood itu banyak. Tapi sekarang sudah kami kesulitan Kesulitan bahan baku. dengan berkembangnya mebel kayu. Itu kami kalah bersaing dalam membeli bahan bakunya. iya. Sehingga memang kami gitar ini ya istilahnya dari mebel yang tidak terpakai tapi di gitar masih terpakai kami manfaatkan. Limbah. Ya. Dengan Apa misalnya di Misalnya bagian ini? di ini Apa ini? Namanya apa? brit. Brit ya. Brit ini kan kecil. Jadi ini memang kami memanfaatkan serpian-serpian itu. Dan di situ kualitasnya kan kayunya bagus. Nah, sehingga kami mengandalkan itu. Tapi sekarang ini kami yang kayu, misalnya kayu maple, kayu sono keling itu sudah sulit. Ini kami mengambilnya juga mungkin sekarang kan diminati luar negeri kayak gini, ini sebagai lantai, dinding. Iya, iya. Nah, jadi yang tidak terpakai ke sana kami manfaatkan. Kan fret itu kan kebutuhannya kan cuma paling lebarnya 8 cm, ketebalannya itu 1 cm. Itu nanti kita proses itu masih cukup. Tapi memang kami mengutamakan Kalau kualitas kayunya. ini apa Pak? Ini Itu sono keling. sono keling. Ya, rosewood. Ini memang saya nggak tahu apakah ini bentuknya seperti lembaran seperti triplek itu atau mungkin bagaimana ini? Awalnya ini memang kayunya tebal. Jadi ini kami proses seperti triplek. Oh begitu. Nah, jadi itu namanya kalau istilah di gitar solid. Ya, Solid. Nah, ini untuk membentuk ini memang kami memerlukan sumber daya manusia yang tidak sembarangan. Karena untuk lekuk-lekuknya ini memang kami menggunakan pemanas dan penuh dengan perasaan. Karena kalau itu cuma perasaan ya, Pak? power, patah semua. Jadi kita mainnya itu kita panasi, kita tekan sedikit. Itu sedikit ya. ya memang kalau mungkin tadi Saudara Tomo cuma bagian ini. Jadi memang orang-orang yang seperti ini ya dari awal sampai akhir bisa. Di prosesnya memang prosesnya dulu waktu belum model seperti ini triplek itu juga yang utuh itu dipanasi. Ini memang apa ya, punya keterampilan khusus lah orang-orangnya. Jadi tidak sembarang pengrajin.
Memang pekerjaannya ya apa, membuat gitar itu memang seperti anaknya sendiri, penuh kasih sayang. Iya, nggak sembarangan. Nggak. Ya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, malam hari ini kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya pada Silakan. Pak Tomo ataupun Pak Mardi. Pak, diminum. Beliau adalah orang-orang yang menjadi pengrajin gitar di berkecimpung dalam dunia pergitaran ya. Dan nggak apa? Kalau penjualan sekarang, Ya. penjualan itu sistemnya seperti apa? Yang selama ini sudah pengalaman terjadi di waktu-waktu lalu, terutama sebelum pandemi lah. Itu gimana penjualan, diambil oleh broker atau impor atau diekspor atau gimana, Pak? Ya, kalau penjualan memang sebelum pandemi, ya mungkin awal-awal dulu kami pengrajin itu dalam 1 tahun efektif 8 bulan, Mas. Efektif 8 bulan. Jadi pemasaran itu kalau dulu itu mau tahun ajaran baru, mau lebaran, tahun baru itu libur. Oh gitu. Kenapa, Pak? Ya enggak tahu. Kalau tahun baru mungkin anggaran dialokasikan untuk Yang lain. sekolah anaknya. Lebaran juga. Tapi kami rasakan itu setelah reformasi. Ini luar biasa. Oh begitu. Dalam 1 tahun itu tidak ada liburnya. Bahkan permintaan itu relatif Tinggi kurang terus. Ini pasar kami memang kalau nasional ya dari Solo sampai Aceh, Solo sampai Irian Jaya sudah masuk. Di Seluruh Indonesia berarti. boleh jadi pemasok alat musik gitar di Indonesia yang terbesar dari daerah kami. Karena memang kami waktu sebelum pandemi itu ya bukan dalam arti kami mengadakan penelitian atau apa, cuma kami hitung dari pengrajin yang ada di kami itu dalam sehari itu tidak kurang dari 400 gitar terkirim. Pada saat Itu cuma 1 desa ya kan, di tempat kami kan 2 desa. Nah, itu mana Ngerombo sama Mancasan. Mancasan. Ya, itu juga gitar juga. Gitar, tapi beda. Kalau luasnya luas Mancasan. Ini memang di saat dulu sebelum reformasi itu boleh dibilang kami titip jual. Kami masukkan toko. Ya nanti kalau laku baru dibayarkan. Ya kita aktif. Seminggu kita sambangi. Ya, dulu pakai ontel. Beda ontel. Itu kirim itu juga dipanggul. Jadi dari Ngerombo sampai ke Solo itu ya di depan Mangkunegaran itu dulu kan. Ya, dulu banyak. Wah, itu semuanya pasarnya di situ. Alat musik dan olahraga. Nah, nanti kalau sana nggak ada duit itu ya cuma enak. Ya hidup-hidup main ke Solo, Mas. Wah, padahal kita perlu sekali, tapi ya eranya baru demikian. Nah, kemudian setelah reformasi itu memang ada peningkatan dalam arti karena kebutuhan gitar lebih, sehingga kadang-kadang toko atau broker itu uangnya duluan, jadi saling mana yang lebih membutuhkan gitu. DP atau memang sudah langsung, guys? Ya kadang-kadang ya enggak DP ya istilahnya, karena sudah rutinitas. Di setiap jadi itu ngirimnya ke sana, ya dia ada uang kirim, nanti mungkin sebulan baru hitungan. Nah, bahkan yang di era digitalisasi sekarang ini banyak di antara pengrajin kami dengan pembeli itu sudah berjalan beberapa tahun belum pernah ketemu. Seperti yang di Sulawesi, mungkin di Kalimantan, ya itu memang ya dagang memang modalnya kepercayaan. Yang penting sana lancar, sini ngirim barang juga gitu. Oke gitu nggih, Pak. Ya itu memang kondisinya demikian. Dalam sebulan itu berapa stok yang terjual begitu, atau berapa unit gitar yang terjual, Pak? Kalau di pengrajin kami kemarin menghitungnya itu gini, di tenaga kerja, karena kaitannya dengan penghasilan, maka kami memang menghitungnya kalau gitar itu yang menengah ke bawah kualitasnya, itu satu tenaga kerja itu memang target
itu dalam 1 minggu 1 lusin minimal. Makanya kalau kita punya tenaga 5, ya paling tidak dengan yang punya itu 6 lusin seminggu harus jadi. Kalau itu kurang dari itu ya berarti kita sambatan. Oh itu. Tapi kalau di tempat teman gitu bisa ya? Bisa. Oh, iya. Jadi memang kerjasama antar pengrajin memang bagus. Tapi kalau yang gitar menengah ke atas memang berbeda. Iya. Jadi ya mungkin tergantung pesanan juga ya itu ya. Kalau yang menengah ke atas. Memang pekerjaan harian. Jadi meskipun itu menengah ke atas, itu kalau memang hariannya itu ya ngalir terus. Permintaan sudah ngalir karena gitar ini memang ya kadang-kadang toko. Nah, satu toko saya masuk, Saudara Tomo masuk satu toko. Itu nanti yang gitar yang laku tempatnya Saudara Tomo diisi tempat saya juga enggak. Karena beda anunya. Jadi sudah punya anu sendiri-sendiri, pasar sendiri-sendiri. Apa yang membedakan misalnya punya Pak Tomo dengan Pak Mardi? Itu justru toko yang lebih. Jadi ya mungkin dia menjalin ini pasar yang laku dari sini, memang nanti beda-beda di sini. Ya. Berarti punya agensi masing-masing ya? Iya. Mau ngambilnya itu kan masing-masing toko ya beda-beda gitu. Iya, tapi pengrajin sendiri tidak ada kekhawatiran. Jadi misalnya orang laku piye gitu ya sudah enggak? Tidak ada. Dulu itu saya misalnya punya tenaga kerja berapa, itu kalau mau membuat itu justru juragan ini seneng. Mau membuat misalnya Saudara Tomo ini saya sudah punya kemampuan mau berdikari. Nah awalnya itu memang biasanya nanti dititipkan ke juragan isi. Nah setelah sudah ini sudah ada pasar baru, jadi memang kekeluarganya memang cukup kental. Jadi pengrajin gitar itu satu kampung itu seperti itu ya. Satu kampung, satu desa. Nah maka tadi kalau gitar itu perbagian. Makanya di desa kami di tahun 2021 kemarin mengikuti audisi desa wisata BCA itu dapat juara 1 kategori kreatif. Ya karena dengan gitar itu bisa memberdayakan unsur masyarakat baik tingkat nasional itu ya Pak? Tingkat nasional. Baik yang itu difabel, ibu-ibu yang mungkin kerja di perusahaan sudah tidak lagi kita berdayakan. Makanya banyak masyarakat yang bisa menikmati dari karya gitar itu. Dari gitar itu. Ya. Dari berbagai kalangan lah. Dari berbagai kalangan. Bahkan difabel pun juga bisa ikut. Difabel ikut. Berkarya. Kadang-kadang malah punya pembuatnya memiliki kualitas yang etos bagus, kerjanya juga bagus, lebih tinggi itu. Terus kemudian kalau untuk pengrajin gitar sendiri, apakah harus selalu bisa main gitar? Nah ini memang dilema ya. Jadi, kayak lagu banyak yang menanyakan yang nggak bisa. Memang fokus kami membuat. Gitu. Jadi fokus kami membuat, ya ada lah beberapa orang yang bisa, tapi tidak mahir lah, cuma bisa aja mungkin. Genjreng itu ada, tapi karena memang kekhawatiran kami kalau nanti sampai mainnya gitar itu bagus, tidak sempat membuat. Jadi kesana kemari cuma gitaran saja. Tapi minimalnya nyetem itu bisa lah. Nyetem bisa. Itu bisa. Karena ketika orang itu menguasai apa yang dibuatnya kan lebih bagus gitu ya, idealnya gitu ya. Jadi aku pengen nanya gawe iki misalnya di pales gitu. Nah, ini kan itu mang kalau suara pales itu mang dari ketelitian cara bekerja. Kan semuanya sudah ada ukuran yang pasti. Termasuk gitar ini suaranya nanti bagus dan tidaknya itu kan dari rangkaian dalamnya. Di rangkaian dalam ini semuanya ada ukurannya. Jadi tidak asal nempel, baik ukuran jarak maupun ukuran besar kecilnya.
Ya, ya, ya. Jadi kalau gitar itu memang standar. Itu digenjreng meskipun itu gitar yang notabene murah, enak. Ya, ya. Itu udah ada blaknya ya Pak ya? Sudah ada. Jadi seluruhnya Jadi, ini kan di ada seluruhnya sudah blaknya, ada. tinggal mengikuti blak itu saja. Mal ya. Dan untuk ini apa ya istilah gembungnya gitu Nah, ya? bodinya itu apakah harus selalu bulat begini bolongannya? ada yang oval, memang ada bervariasi. Kalau dulu beberapa tahun dulu itu trennya love itu, cinta itu. Terus ada yang lubang samping. Di sini ada lubangnya F itu. Itu cuma variasi saja. Tidak mempengaruhi suara Pak, kualitas suara. Ya pengaruhnya tetap ada. Tetap ada. Tetap ada. Cuma karena gitar juga mengikuti mode dan permintaan ya kadang-kadang ya nanti pada akhirnya kembali ke semula. Karena gitar listrik nggak ada bulatannya gembungnya ya. Kalau gitar listrik kan beda. Gitar listrik itu sumber suaranya kan di mekaniknya. Mekaniknya ya. Di bodi itu cuma media saja. Ya. Terus saya pernah melihat yang cak ya, yang cakalele ya. Ukulele. Itu tidak lubang gini, tapi hanya titil-titil. Nah, seperti itu bagaimana? Itu namanya cak. Iya, cak. Itu untuk main keroncong. Jadi memang itu tekstur senarnya berbeda. Ya. Dan itu suaranya nyaring sekali. Jadi memang itu cuma di lubang-lubang pakai bur itu. Memang ya gitar itu kan pada dasarnya cuma mengikuti. Jadi cak itu memang udah kayak gitu ya, memang identiknya ya kita buat seperti itu. Tapi kalau itu misalnya di lubang gini juga hampir sama suaranya. Oh begitu. Ya. Tidak terpengaruh ya? Ya tidak, cuma karena mode saja. Jadi kalau cuk memang kayak gini, tapi kalau yang cuk misalnya di lubang kecil-kecil itu memang kurang gaung, gemanya itu kurang. Ya. Kalau tapi karakter suaranya juga beda antara cak dengan cuknya. Cuk ini agak seperti apa ya, medium bass gitu ya. Tapi cak itu memang treble-nya dan itu memang bodinya kan tipis itu. Di bodinya tipis memang. Apa di sana juga memproduksi selain gitar Pak? Biola? Ya biola, bass memang perangkat keroncong. Perangkat keroncong itu juga diproduksi? Diproduksi memang, tapi kalau sekarang ya kalau yang cello sama bass itu sesuai customer kalau ada pesanan. Oh iya. Tapi kalau biola itu harian ada. Jadi ada ada setiap hari produksi. Rebab? Kalau rebab tidak. Memang rebab itu sendiri, memang berbeda. Beda itu mungkin modenya. Gamelan itu. Ya, nanti larinya di gamelan. Di tempat kami itu dulu ada ketipung. Tipung. Ya, kalau gitar itu kan berbagai model gambus yang untuk padang pasir itu. Benjo itu. Benjo itu. Nanti itu ada. Ya. Terus kemudian kalau biola ya. Biola itu yang mungkin pemain-pemain yang kelasnya tinggi itu biasanya kan seperti bodinya akrilik atau apa gitu. Ada juga yang jembatannya. Kalau di kami memang tidak ada ya. Jadi semua kami natural, semua pakai kayu. Kalau yang akrilik itu atau modern itu mungkin ya. Dulu itu malah justru yang gitar kayak gini itu ada. Jadi bodinya itu akrilik. Yang belakang itu seperti akrilik atau fiber. Itu tapi depannya tetap kayu. Jadi memang itu pabrikan. Jadi bodi itu sudah jadi ya cembung gitu, tinggal nanti depannya dikasih spruce, necknya kasih. Itu memang ada dulu, tapi nggak lama itu. Cuma beberapa periode. Kalau terkait dengan harga Pak, harga misalnya dari yang paling sederhana sampai yang paling tinggi pernah jenengan jual berapa? Kalau harga ini sebenarnya relatif ya. Kalau gitar itu kami biasanya kalau yang harga tinggi itu kami menyesuaikan pembeli.
Kalau pembeli itu memang sudah mahir gitar, dalam arti datang ke tempat kami membawa gambar. Dan dia mungkin minta, oh saya seperti yang ada di gambar. Itu nanti kita kasih harga berapa, dia maksudnya sudah tahu harga aslinya. Iya, kualitasnya. Nah, tapi kalau saya cuma modelnya kayak gitu ya, nanti kami menyesuaikan. Terlebih kalau gitar elektrik ya, itu kami kembalikan ke yang beli. Punya anggaran berapa? Nanti kami menyesuaikan. Budgetnya gitu. Budgetnya kan kami menyesuaikan dari mekaniknya itu. Kalau budgetnya misalnya 3 juta, kelasnya yang seperti ini. Kalau ini berapa, Pak? Ini berapa? Ini 3.500.000 ini. 3.500.000. Iya. Kalau yang kecil-kecil seperti ini? Ini ya 200-an. 200-an. Kalau yang itu nanti jadinya sekitar 400-500 itu. Yang ini? Apa bedanya ini dengan itu? Bahannya beda. Oh, bahannya beda. Ya. Ya. Memang bahan Ini gitar bukan itu maple ya ini ya? bukan, itu mahoni. Mahoni. Oh. Nah, ini yang seperti tadi listnya kelihatan tadi kan ini. Oh iya. Ini belum dicat ya, Pak ya? Meranti. Belum dicat ya? Belum. Nah, itu nanti diamplas baru dicat. Tanding. Kalau amplas sudah halus itu. Oh, ini yang kalau itu sambungan ya, itu sepertinya Iya. Sambungan. kalau ini Sambungan juga. Oh iya, sambungan ya, ini kelihatan beda ya. Iya, rata-rata sambungan. Yang Iya, lain juga sambungan. memang. Anu itu juga sambungan. Ya, ini kan Hitamnya itu juga. hitam. Maksudnya temennya itu Hitamnya Yang hitam, itu, oh, hitamnya hitam. itu kan kayu rosewood ini. nempel. Iya. Ya dimasukkan itu memang Oh. dibuat. Bukan Untuk bukan variasi. bukan hanya sekedar Bukan, itu sampai apa? dalam. Oh, sampai dalam Iya. ya. Oh, itu ya. Kalau artis ataupun juga musisi yang pengalaman dengan dapat order itu ada nggak, Pak? Kalau secara langsung belum kan. Secara langsung belum Iya. ya? Tapi dulu waktu ada orang yang pesen ke kami, kebetulan dia di Lampung, itu memang pernah dipakai, Oh, main. pakai main, dan yang kebetulan dia kan menyewakan sound dan alat. Oh. Nah itu dulu dipakai ya artis Tantowi Yahya. Hmm. Jadi ngabarkan pada Pak, ini gitar dari jenengan dipakai main. Tantowi. Iya. Oh. Country Road. Kakaknya Hilmi Yahya. Iya, dia kan nyanyi country. Almost heaven. Yes. Yes. Langsung direspon. Sudah nggak bisa lanjut. Oke. Nah, informasi juga kemarin sempat kita ngobrol menjadi salah satu yang merchandise G20, Pak. Itu ceritanya gimana? Yang Dari utusan dari beberapa negara G20 itu. G20 itu. Ya itu kemarin kan gini. Jadi kebetulan di Sukoharjo itu kan ada beberapa produk unggulan. Nah termasuk gitar. Gitar salah satunya. Gitar, rotan. Tapi kemarin yang dikunjungi itu ada 4 tempat, batik sama tiwul. Tiwul. Di Meru, Tiwul Ayu itu sama gamelan dan gitar. Dan alhamdulillah memang gitar kunjungannya cukup meriah. Oh, sambutannya cukup meriah. Sambutannya yang pertama waktu itu ada workshop, ada kunjungan, kemudian kunjungan yang terakhir ke desa kami. Dan kami bisa memberi kenang-kenangan ke duta besar. Oh iya. Ya, ya. Yang awalnya yang mau datang itu kan 10 duta besar, kemudian berkurang 5, yang bisa hadir cuma 3. Dari mana saja? Dari India, Mozambik sama Nigeria. Mozambik Ya, sama Nigeria. Oh. jadi yang dari India itu memang responnya bagus. Jadi meskipun kami tidak bisa menangkap karena pemandu bisa penerjemahnya itu kurang aktif. Jadi sebenarnya banyak menanyakan tentang gitar. Bahkan kemarin Itu kalau India kan dengan Indonesia mungkin urusan gitar satu frekuensi, Pak. iya. Kan sana juga ada musik-musik seperti ini kan. Ya emang kemarin juga beli dari yang Nigeria sama
India itu beli produk yang gitar batik kayak gini. Wah, bisa jual mahal dong, Pak? Ya kalau kami biasanya event-event yang seperti itu juga ndak apa ya, mumpung ya, ndak, karena apa ya istilahnya nanti justru akan merugikan kita sendiri. Gitu. Memang ya kita sesuai lah. Sesuai. Enak rupo, enak rego, enak rupo. Ya. Kalau pesan itu nomornya berapa ya, Mas? Nah, Nomornya. Kalau pesan nomornya itu tanya dong, tanya bisa. saya. Orang Mbok Kuncoro. Di nomor 085 85 1000 1000 17 076. Weh. Apa diulang? 085 1000 17 076. Ya. Nah, itu ya. Bisa langsung dihubungi, kemudian bisa pesan, ataupun juga bisa lihat-lihat dulu Bisa. produk-produk yang ada di sana. Dan apakah ada di medsos ada ini? Belum ini. IG gitu ada? Sebenarnya ada tapi cuma kurang aktif. Aktif, yang jadi di IG ada, di Facebook juga ada. Oh, Cuma anak-anaknya nggak bantu untuk pemasaran ini? sebenarnya ya kurang efektif saja. Tapi kebanyakan yang lewat itu WA. Oh, Justru WA sama ya telepon Japri itu yang ya. sering. Itu kalau sudah tahu. Sudah tahu, kalau belum tahu kan agak bingung, belum tahu orang banyak mengerti ini gitu. Sosmed ya, berarti nanti mulai bisa digencarkan lagi. Ya. Terus selama ini kalau untuk kebutuhan bahan dasar gitar itu sendiri, apakah lancar Pak sebenarnya? Atau sulit sebenarnya? Kalau kebutuhan dasar gitar itu sebenarnya lancar. Lancar ya. Cuma kendalanya harganya terlalu Naik terus. Iya. Turun belum? Harganya itu Nah, itu harga gitarnya dinaikkan harga juga gitarnya malah bisa. turun. Loh, Karena ini pemasarannya kan agak Sulit. lesu. Jadi harganya malah ditekan sama tengkolak-tengkolak itu. permainannya jadi Iya. ya. Iya. Ya karena kan gitar terlalu overload, pasarnya sepi. Tapi kalau pasarnya yang rame, kami yang produksi ini kewalahan. Jadi misalnya kerja 24 jam itu nggak nutup. Makanya kalau pasar seperti itu, gitar belum jadi sudah dibayar. Oh. Nah, takut nanti diambil orang Diambil lain. orang karena belum di DP tadi. Atau bahkan cash itu ya. Tidak cash, belum jadi sudah dibayar kontrak. Pesen langsung bayar, pesen bayar. Nginden itu. Nginden berarti. Kalau kita rame itu Ya memang pesen kalau kasih uang normal itu kami melayani dalam negeri itu sudah kewalahan. Tapi dulu kami juga pernah ekspor, tapi lewat pihak ketiga. Iya, Jadi kami belum bisa mendatangkan buyer langsung. Dulu kami ke Yunani. Berapa eksemplar, Pak? Ya kalau dulu itu karena pengrajin masih belum begitu banyak ya. Jadi kami wakili dari pengrajin itu kapasitas dulu sebulan itu 1.600 satu kontainer yang 40 feet gitu. Ya. Itu sudah jadi ya? Udah jadi. Sudah include senar-senarnya? Sudah komplit. Jadi memang desain packingnya itu satu kontainer isinya 1.600 itu pakai dus. Itu sudah Aman dan aman ya? Udah aman. Ya cuma dulu itu kan karena teknologi di necknya itu tidak standar. Jadi tidak berlanjut. Yang awalnya saya tahu karena saya pernah kerja di perusahaan gitar yang notabene memang pasar hampir 95% ekspor. Itu awalnya saya ditawari itu saya oke, karena necknya itu dari siapa? Saya tahu necknya dari sana.
berarti ini sudah lulus uji dari kualitas. Nah, setelah itu yang penyuplai nek itu putus hubungan, nah dikasih lokal. Nah, itu Udah jadi bermasalah dan komplain, kita kena klaim. Udah, kalau udah kena klaim udah enggak. Tidak kirim lagi. Itu berarti satu kali ya, satu kontainer itu? Sudah beberapa pengiriman. Masalah itu ada di sana, ada beberapa kontainer itu ya istilahnya bermasalah, ya udah putus. Kemudian pernah juga yang di negara-negara kecil, Somalia, Papua Nugini, itu kami juga pernah itu punya bos. Itu dalam satu kontainer itu beberapa jenis produk. Jadi di situ ada makanan pokok, ada tikar dan lain sebagainya. Termasuk gitar. Yang terakhir dulu itu kemarin sama adik saya ini dengan temen itu ngirimnya ke Australia sebenarnya. Ya, kemudian kalau produk dari Pak Mardi dan Pak Tomo sendiri yang paling murah berapa, Pak? Yang gitar besar seperti ini? 400. Kalau di saya 400. 400 ya. Paling murah. Dan itu tetap standar. Standar. Tetap standar ya. Iya. Ya. Maksudnya terus gandeng murah terus hati palas gitu. Wah, kan enggak? Iya. Terus apa sebenarnya ketika kita memiliki gitar agar gitar itu awet? Karena saya ada juga teman-teman di sini ada gitar biasanya yang di stang ini sudah mulai mengkap-mengkap gitu. Ya, memang itu bagaimana gitar itu supaya awet. Itu tidak cuma penyimpanan atau pemeliharaan. Itu memang dari awal dulu. Awalnya dulu itu bahan bakunya. Itu kalau standar itu awet. Ya, mungkin kalau penyimpanan atau apa ya istilah kekhawatiran lah, kekhawatiran nanti necknya bengkok dan lain sebagainya. Itu sekarang kan dengan teknologi yang baru di neck itu kan sudah ada besinya. Oh gitu. Jadi besi itu bisa untuk menyetem necknya. Oh misalnya karena iklim yang ekstrim, mungkin dingin atau panas. Nggak terpengaruh ya. Nah mungkin itu nanti agak bengkung sedikit, di situ sudah ada kuncinya, tinggal dikencangkan nanti lurus lagi. Kalau ini seperti ini, ini ada nggak? Ada. Oh, ada juga. Dan memang sekarang memang standar, hampir standar, hampir semua. Ya kalau mungkin gitarnya di bawah 150 mungkin tidak pakai. Sekarang ada sekarang gitar murah itu pakai besi. Antisipasinya kan seperti itu. Kalau 150-an itu sudah pakai besi sekarang. Ya. Tapi yang di sini rata-rata memang sudah di penyusutan kayu. Kadang kayunya masih basah itu. Nah, itu. Begitu. Kayu basah itu kan pengaruh. Nah, itu harus dikeringkan Ya biasanya stok dulu. Pengeringan di manual tuh nyetok. Stok barang itu. Saya neck itu 2-3 bulan baru diproses. Kalau yang bagus memang di open. Open kayu. Iya. Nah, gitar itu standarnya kadar air yang ada dalam neck ataupun mungkin jari-jari di dalam ini itu maksimal 0,12 kadar airnya. Maksimal ya. Ya, maksimal. Apa bisa sampai 0? 0 kadar air? Iya. Enggak bisa. Enggak bisa ya? Pecah semua nanti. Itu biar dulu waktu kami di perusahaan itu kayu yang di open itu sudah relatif berumur ya, karena kayu itu kalau kurang dari 15 tahun itu di open itu sampai mungkin di dalam open itu 0,10 itu sudah banyak yang pecah. Karena serat kayunya belum hancur ya. 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 Jadi memang ideal di dalam open itu 0,8, nanti keluar penyesuaian maksimal 0,12. Itu memang relatif aman di segala iklim. Dan open itu memang menjadikan kualitas kayu lebih baik. Ya. Karena tahan dengan apa ya istilahnya penyakit-penyakit kayu itu aman. Jadi kalau cuma dikeringkan manual, misalnya ditaruh di situ 3 tahun atau 2 tahun itu
belum menjamin kadar airnya sudah hilang. Karena itu katanya dengan getah kayunya itu. Ya. Udah menyatu di situ ya kadar air itu. Iya. Gabung sama getah. Nah, maka untuk mengantisipasi itu kan ada beberapa metode. Misalnya kayunya itu digodok di air panas. Itu juga bisa. Ada ya kayak gitu. Iya. Itu memang metode yang lebih mudah. Itu godok kayu berarti. Ada direndam, memang gitar seperti biola. Biola itu memang kalau memproduksi Kayunya supaya baik itu direndam dulu. Dan lama caranya. Setahun paling enggak. Wih. Nanti baru diproses. Begitu proses. Jadi lama juga ya Iya. prosesnya. Ini produksi sekarang mungkin sudah hasil rendaman Ya tahun-tahun lalu. sekarang ya mungkin karena kayunya sudah sering kehujanan. Di gudang udah kehujanan dan Terocoan. ya itu sudah. Tapi ke depan gimana Pak? Produksi ada sinyal-sinyal bangkit mboten? Sekarang ini sudah ada Tanda-tanda. Kebaikan. Apa yang jenengan rasakan apa ini? Ya ini Orderan? dari orderan Orderan sudah sudah. ada, naik ada ya? yang ngasih. Ya, kalau dulu itu membuang gitar itu memasarkan sulit sekali, tapi kalau sekarang itu Jadi buang udah, Pak. udah ada. Ya, mau jual itu memang sulit sekali. Kalau sekarang udah banyak tengkolak-tengkolak yang ngasih, berdatangan. udah ngasih. Oh. Walaupun juga ya keuangannya agak ya tidak Tempo. seperti dulu kadang. Tapi kan tetap ada perjanjian Pak. Ada. Hitam di atas putih gitu ya. Bayar 2 kali. Kalau nominal sehari berapa jenengan bisa menyelesaikan? Kalau saya itu mingguan. Mingguan. Di gitar Iya. banyak mingguan. Mingguan harian kalau seminggu berapa? saya itu punya, saya sama karyawan satu itu ya paling enggak ya 50 sampai 60 bisa. 50 sampai 60 seminggu. Itu ada yang diborong-borong. Tenaga borongnya banyak. Maka kami keluarga. Oh, gitu ya. Itu tenaga borongnya di rumah jenengan atau di rumah rumahnya yang masing-masing? punya. Yang borong itu di rumah yang borong dibawa pulang. Bawa pulang. Ya, itu seperti kalau shuttlecock. Jahit. Nah, ya itu sama. jahit konveksi Nah, gitu, iya, ya, iya, gitu. gitu. Ya. Gitu, nggih. Yeah. Terus itu dibawa ke rumah kalau udah jadi. Itu apa? Dia finishing saja. Biasanya amplas. Ngamplas. Oh, ngamplas ya? Ngamplas sama body. Yang body itu ya apa? Jadi body itu kan waktu fretnya itu belum dipasang kan setangnya masih tebel itu. Nah, setelah pasang fret seperti itu jadi sudah terbody. Ini ya? Nah, itunya sudah standar. Sudah halus, nanti kita tinggal lanjutkan proses. Tapi kalau ngecatnya tetap ke jenengan? Iya, cat tetap sendiri. Tetap sendiri. Kalau ngamplas itu Itu bisa dikerjakan di ibu-ibu yang Iya. sudah sepuh-sepuh biasanya itu juga begitu. bisa. Itu lumayan itu kalau Ada tambahan. ibunya itu masih dalam arti tenaganya cukup itu ya sehari kadang-kadang 100.000 megang. Oh, lumayan tuh. Iya. Kalau 100.000 itu berapa yang dikerjakan gitarnya? Ya 3 lusin. 3 lusin. Lusin. Ya. Nanti dari jam 7 itu sudah ngamplas. Nanti ya jam 4 lah itu sudah Selesai. selesai. Ya, pemirsa, masih ada waktu bagi Anda yang bertanya. Ya. Yang di YouTube ada Mas Supriyadi di Lipo Karawaci sedang menyimak. Wah. Woi. Mas, mau pesen Mas? Ini dari Lipo Karawaci. Rombo. Apa? Lipo Karawaci itu berarti mana? Wah, Bekasi. sana, Tangerang. Tangerang. Saya. Oh, Tangerang Selatan. Oh, makasih sudah menyimak melalui YouTube. Ya, Kemudian ada ibu-ibu juga ada Sri Nurhayati, ada Bu Sri Swanti, Pak Ari Purnomo Susilo, Iya. yang ada di Trenggalek juga ya. Bisa langsung nyanyi bareng. Kalau toko-toko langsung beli ke jenengan juga ada, Pak? Ada. Jadi tidak melalui
apa tengkulak ya istilahnya? Yang Iya. di luar Jawa itu memang kebanyakan toko itu. Toko itu. Iya. Jadi langsung order, dia langsung Iya. jual kembali gitu. Ya, kalau ordernya ini, nah ini saya ingin tahu. Ketika mungkin dia tahu dari seseorang atau mungkin ketemu di medsos begitu, terus kemudian bisa ngontak panjenengan, itu bagaimana dia bisa yakin bahwa produk ini bagus atau tidaknya begitu? Karena dia tidak melihat barangnya langsung. Iya. Nah, ini bagaimana? Jadi memang gitar itu dari bahannya. Mm-mm. Kan kami kan misalnya ada lewat medsos. Ini kan kami misalnya ngirim gambar dengan space-nya. Terus space ini dari bahan bakunya ini. Speknya ya. Speknya. Nah, dia sudah tahu dari situ. Nah, makanya dia ya yakin karena sebelum berhubungan dengan kami kan sudah pernah memasarkan gitar mungkin dari produk siapa. Nah, nanti biasanya untuk mencoba itu tingkat kerajinan membuatnya. Nah, itu bagaimana gitar itu ini mungkin dari dilihat gini, wah ini simetris bagus. Ada yang ya karena latar belakang orang itu tidak punya nilai seni itu juga mempengaruhi ya? jadi. Nah, gitar itu iya misalnya kami untuk membodi itu kami borongkan itu karena nanti kalau tidak sesuai dengan apa ya memang nilai seninya gitar seperti itu ya kami rubah. Maksudnya dirubah gimana itu kan? Misalnya diulangi biasanya kurang ini tidak itu. sama kanan kiri. Ya. Ini ya kami rubah. Oh, berarti Mungkin punya di standarisasi. ininya pegangannya necknya terlalu gede. Ini kan tidak nyaman. Iya. Nah, iya juga dirubah. Ya meskipun itu sudah kami borongkan, tapi ya namanya borongan kan ya seperti itu. Tapi kan jenengan punya tempat ya. Oh, kalau borongke sing bagian iki yang ngene si A. Punya, itu masing-masing Si B Ya, pengrajin karena punya. spesialisasi Iya, ya. spesialisasinya Gitu. ada. Kan sudah menaruh kepercayaan juga nek garapane si A iki ya wis Ya, sesuai punya standar lengganan lah. Iya. Nah, dari situ memang kembali ke kepercayaan tadi. Jadi meskipun belum pernah ketemu sama sekali, kalau produksinya tidak pernah mengecewakan, dan sana dari sisi kualitas, dan sana keuangannya sama-sama tahu, itu berjalan. Bahkan ada di salah satu pengrajin kami itu yang setiap sekali pesen itu nominalnya di atas 100 juta. Itu ada pengrajin kami itu, dan Rutin itu, Pak? kalau dulu rutin, ini sudah kelihatan sudah. Kalau dulu itu memang nilai nominal 100 juta itu juga sana tidak mau DP. Tapi begitu barang itu sudah masuk ekspedisi, bukti pengiriman dikirim langsung transfer. Nah, itu memang ada jadi model-model. Kalau 100 juta itu dapat berapa unit gitar, Pak? Oh ya banyak. Kan nanti bervariasi. Oh. Ada gitar yang mungkin model kayak gini, ada gitar yang tidak satu menengah, harga ya, tidak. Kadang pakai aqualizer barang Yang itu pakai kan aqualizer seperti itu itu. ya. Mana Ya. aqualizer? Ini. Aqualizer ya? Iya. Yang atas nih. Ada Di potensi ini potensinya. semi akustik, semi elektrik. Lah itu mempengaruhi gimana? Ya, ini mau Jadi ditonjolkan suara bassnya gitu kan bisa, atau menonjolkan Nanti treble-nya bisa. elektrik kan bisa. Misalnya untuk main dengan organ, tinggal ini Oh, ada colokannya nggak? colongan Ada. ke ampli. Wah, larang. Komplit. Oh, ini baterainya ya. Baterainya ada. Oh, ada baterainya juga. Ya itu detail. Jadi saya mengembangkan gitar batik. Oh itu. Ya. Ini. Tapi Jadi- prosesnya apa juga seperti batik, Pak? Iya. Ini memang kami batik pakai malam, juga kami lorot juga. Pakai canting. Iya. Ya, ya, ya. Iya, memang ini Berarti kami- sebelum ditempel ya?
Atau sudah Jadi ini barang ini sudah setengah jadi. Oh gitu. Sudah seperti itu. Ya seperti itu, kami warna, baru kami batik sesuai dengan warnanya nanti apa. Masalahnya kalau masih mentah berwujud kayu lapis, nanti saya lorot pakai air, rusak kayu lapisnya. Tapi kalau kayu solid memang bisa. Ya. Memang kami dulu pernah diadakan pelatihan dari Dinas Provinsi, kebetulan studi banding ke batik kayu. Ini kami edukasikan di gitar. Tapi peminat gitar batik sendiri? Ya ada tapi belum Begitu ya. Orang-orang tertentu kan. Iya, di workshop di Sukoharjo, kebetulan Pak Bupati Kebumen mengendaki satu. Batik itu ya. Ya ini baru Trial dicoba ya, trial untuk dicoba. Apa pertimbangannya jenengan mencoba mengkolaborasikan antara batik dan gitar itu? Ya emang ke depan ini sebenarnya dari beberapa pengrajin itu bagaimana memang gitar nanti tidak sebagai alat petik, Tidak tapi hanya sekedar alat petik, tapi juga sebagai kebutuhan dalam rumah tangga. Ya mungkin nanti bisa sebagai apalah tempat lampu. Nah, itu memang ini pasar yang akan kita raih memang lebih. Tidak hanya sekedar. Nah, jadi memang nanti banyak gitar ini, tapi ini baru wacana ya. Ada temen yang bagaimana mengkreasikan itu karena di luar itu memang unik. Pasar di luar itu. Maksudnya di luar? Untuk ekspor itu kan yang unik-unik itu lebih disukai. Oh begitu. Jadi kita nanti memang ya bagaimana diedukasikan dengan batik dengan yang lainnya. Jadi memang tidak identik. Oh bahwa gitar itu sebagai alat musik, tapi juga sebagai hiasan rumah tangga, hiasan lain sebagainya. Merchandise. Ya. Kok saya tadi pot bareng, vas bunga. Ya. Kalau Pak Tomo sendiri finishing tadi ya, spesialisasinya ya. Dan kalau finishing sendiri itu apakah, soalnya rumah itu kalau sudah finishing malah lama itu. Kalau di gitar apakah juga sama ya? Tergantung ya itu tergantung temannya, pembantunya. Tenaganya itu, kalau tenaganya bisa diandalkan ya cepat. Tapi kalau tenaganya itu ya mungkin ngedoli, mungkin ora cekatan ya. Maksudnya lama. ngedoli itu? Ngedoli wong blonjone sakmene ya wis kerjaan ini tak maksimal. senenge dhewe enggak maksimal gitu loh. Iya. Kadang kan tenaga sama yang punya kerja itu bisa kerja sama. Partner kerjanya. Partner kerja ya nanti kalau dapat banyak ya nanti kita kasih bonus itu kan. Tenaga itu ada rangsangan itu lebih cepat. Jadi kalau finishing itu tinggal ya tergantung cuaca juga, partner sama cuaca. Kalau musim hujan kayak gini kadang juga kendalanya itu kalau sanding silir itu sering-sering tidak kering, di amplas tuh kelet. Kendalanya seperti itu. Masih lengket, kelet itu lengket itu. Tapi kalau finishing akhir kan sudah ada apa ya? Kendala kalau dulu kan clear. Gitar itu gitu. identik dengan gilap. Tapi sekarang kan yang dok kayak gini. Makanya juga bakul atau pengepul itu tahu situasi. Mas, besok gitarnya didop aja karena cuacanya mendung terus. Daripada clear nanti bermasalah. Kan tidak maksimal istilahnya. Nah, kalau kemarin itu ke sana ada cerobong udara, itu apa fungsinya di rumah itu dengan itu? Nyedot debunya itu. Debu dari semprotan. Iya. Itu memang standar dari pemerintah atau gimana Pak? Ya memang kita ya lama-lama kan berkebo sama tetangga. Kalau ada orang lewat itu kita mencium kan, kalau kan ya perasaan. Iya. Ya harga limbahnya sudah disedot kan. Ya. Oh itu pencemaran diangkat naik itu pakai blower gitu ya. Angkat blower itu.
itu? Berarti tidak hanya jenengan atau hanya di tempat jenengan yang ada flowernya Ya, itu? hampir Sekarang hampir sudah semua mang itu Ya, kesadaran kami ya. edukasikan setiap ada pertemuan. Dia minimalnya ya jangan orang lain yang kena dampak. Terdampak ya. Karena itu juga untuk kesehatan para pengrajin sendiri. Walaupun terobong itu masih keluar tapi kan sedikit. Itu kan di atas kan sudah nyebar itu. Ya, ya. Kalau pelakunya malah dampaknya sedikit. Masalahnya apa? Kalau tidak ada media itu, kita nyemprot di alam yang bebas itu kita menyesuaikan. Anginnya ke utara, kita menghadapnya ke utara. Kita sudah aman. Oh iya iya iya. Nanti anginnya ke selatan, kita balik. Nah, tapi tetangga Itu yang nyemprot. Iya. Yang Pelakunya. yang kena semprotnya Nah, itu. yang tetangganya itu kalau rumahnya di sebelah utaranya kan kena terus kalau anginnya ke utara. Apa ya kan pindah omah kan gitu. Nah, maka itu memang Dulu kadang komplain ada kan. Ya, banyak ada. yang komplain. Lah ada yang komplain juga tuh. Padahal di situ sentra nyemprot misalnya. Atau yang komplain sesama pengrajin, Pak? Biasanya bukan pengrajin. Yo no bukan pengrajin loh, masa sesama. Sesuk ganti kowe tak semprot kan ngono kan ya iso lah. Ada yang komplain seperti ada. Ya ya ya. Ya Pak, mungkin di penghujung ini bisa disampaikan ini semuanya warga ngaji nggih di Ngerombo berapa ini? bagi dua. Bagi. Bagi dua. Itu apakah hampir semuanya warga Bagi itu pengrajin, Pak? Gimana, Pak? Ya, terima kasih di informasi untuk keberadaan majelis cabang Bagi dua. Itu memang dari warganya itu ya sekitar 30% lah. Itu berkecimpung di gitar. Ya, di sana baik itu pelaku pembuat gitar langsung, ada yang jasa, karena ada warga kami itu yang punya jasa pengangkutan. Jadi dari cetak bodi ke finishing, dari finishing ke ekspedisi. Kemudian ada juga yang menyediakan spare part. Jadi memang ya alhamdulillah ya meskipun tidak banyak itu mewarnai. Spare partnya apa yang dijual dari warga itu? Ya komplit. Memang Ya bahan-bahan baku bahan itu baku, senar, equalizer itu semuanya ada. Itu warga kami. Ya ya ya. Alhamdulillah. Ya ya. Di memang dia cukup besar lah Ya. keberadaannya. Dan memang tidak semua pengrajin di situ memang ngaji ya Pak ya. Iya. Bedanya dengan teman-teman yang ngaji dan tidak, mungkin di sisi pelayanan mungkin bisa disampaikan Pak dari teman-teman yang ngaji itu mungkin Pak. Ya kalau yang ngaji itu memang semua yang dilakukan kan kita tanggung jawab kita dengan Allah itu ada. Ya. Mungkin ini gitar ini sebenarnya harganya sekian. Ya kita jualnya kan sesuai. Jadi tidak asal. Wah ini cukup pembeli yang baru. Baru. Terus kita naikkan foto kali. Kadang liwat kene orang mungkin arep Bali ngono. Sisan itu arep ngapusi. Dan kita memang berupaya bagaimana pengrajin itu ya kita punya tenaga kerja ya yang ngaji. Ya. Memang kami di sana kami selalu menghimbaukan monggo segala kegiatan kita ada yang membuat, ada yang membeli, ada yang menjual spare part, utamakan yang warga. Berdayakan ekonomi di warga di cabang Bagi dua. Ya. Itu ya, alhamdulillah. Siapa lagi yang mau saling tolong-menolong kalau memang itu saudara kita berdayakan. Bahkan kalaupun ada karyawannya yang belum ngaji itu selalu juga di edukasi. Ya. Memang banyak. Memang di kami kan tenaga itu kebanyakan dari luar daerah, dari Wonogiri. Ya, alhamdulillah beberapa yang dulunya jadi karyawan mau ngaji sekarang sudah dapat
istri warga ngaji, gitu. sehingga bertambah warganya. Itu memang kami biasanya mengedukasinya demikian. Ya, karena di sana dia terkontrol kejujurannya. Begitu, karena mereka memiliki tanggung jawabnya tidak pada kita, tapi pada Allah gitu. Terima kasih Pak Tomo, terima kasih Pak Mardi. Mudah-mudahan apa yang menjadi kegiatan pekerjaannya di pengrajin gitar ini memiliki dampak manfaat untuk dakwah juga, begitu ya, dan juga berkah untuk kegiatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikian tadi sajian wedangan untuk hari ini bersama Pak Tomo dan Pak Mardi, pengrajin gitar Ngrombo Kuncoro. Insyaallah kita akan bersua lagi ini nanti Senin beliau ya. Ya, ada jadwal. Insyaallah Senin nanti beliau akan hadir lagi di acara Wirausaha. Saya Janto Dan saya Ahmad Fauzan. Ada Pak Mardi dan Pak Tomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.